Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya nih? Nah, ketemu lagi di channel saya Murtini Klaten ya. Nah, kali ini saya mau bahas tentang PKWU mengenai usaha produk kerajinan untuk pasar global bagian ketiga. Nah, seperti apa? Kita simak ya. Perhitungan biaya produk kerajinan. Proses perancangan produk dan proses produksi telah selesai, sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah perhitungan harga jual produk kerajinan dengan menghitung biaya-biaya yang diperlukan. Perhitungan biaya dalam proses produksi diperlukan untuk menentukan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu 1. Metode full costing, 2. Metode variable costing. 1. Metode full costing yaitu memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead baik variabel atau berubah-ubah maupun tetap. 2. Metode variable costing yaitu penentuan harga pokok produksi hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang bersifat variabel atau berubah-ubah. Secara garis besar, metode penetapan harga sebuah produk dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. 1. Penetapan berbasis biaya. 2. Penetapan berbasis laba. 3. Penetapan berbasis permintaan. 4. Penetapan berbasis persaingan. 1. Penetapan berbasis biaya. Metode yang berbasis biaya lebih mengutamakan aspek penawaran daripada aspek permintaan. Cara yang digunakan dalam penetapan harga menurut metode berbasis biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cost plus fixed pricing adalah pemasok atau produsen akan mendapat ganti atas semua yang dikeluarkan, serta memperoleh fee tertentu sebagai yang besarannya bergantung kesepakatan bersama. Metode ini banyak diterapkan dalam produk mobil, pesawat, atau satelit yang sifatnya sangat teknikal. Yang kedua, cost plus persentase of cost pricing. Harga ditentukan dengan menambah persentase tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi yang biasa digunakan untuk menentukan harga satu item atau hanya beberapa item. Lalu yang ketiga atau C, standar markup pricing. Harga ditentukan dengan menambahkan persentase tertentu dari biaya pada semua item dalam satu kelas produk. 2. Penetapan harga berbasis laba. Laba dapat diperoleh jika biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada pendapatan yang diperoleh perusahaan. Nah, itu apa saja? A ya, target return on sales pricing. Harga ditetapkan perusahaan agar menghasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan. Yang B, target profit pricing. Perusahaan menetapkan besaran laba tahunan yang diharapkan, kemudian menghitung harga yang harus ditetapkan
untuk jumlah unit penjualan tertentu agar laba tersebut tercapai. 3. Penetapan harga berbasis permintaan. Metode berbasis permintaan lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen daripada biaya seperti pada umumnya. A. Price lining. Harga jual ditetapkan berlaku sama untuk barang yang sejenis berdasarkan atribut tertentu, misalnya warna atau fitur yang sedang digemari konsumen. B. Harga yang ditetapkan relatif tinggi dengan harapan ada pemahaman bahwa harga dapat digunakan untuk ukuran kualitas dari barang dan jasa, sehingga konsumen yang sangat peduli dengan status akan tertarik dengan produk tersebut. 3 atau C. Harga yang ditetapkan rendah pada awal pemasaran agar volume penjualan tinggi, sehingga dapat tercapai skala ekonomis dalam waktu singkat serta dapat menjadi penggalan bagi pesaing untuk masuk dalam pasar ini. Yang keempat atau D. Harga yang ditetapkan pada awal kemunculan produk cukup tinggi, kemudian diturunkan ketika persaingan mulai naik untuk terjadi penurunan minat terhadap produk di pasar. 4. Penetapan harga berbasis persaingan. Memahami dan mengetahui peta persaingan terhadap suatu produk merupakan salah satu yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan harga. A. Market ranking. Penetapan harga dilakukan secara subjektif karena sulit untuk mengidentifikasi struktur pembentuk harga yang berlaku di pasar atau yang ditetapkan pesaing untuk jenis produk atau kategori produk tertentu. Yang kedua atau B, harga ditetapkan lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendapatkan konsumen lebih besar dan cepat sehingga target tercapai. Yang ketiga atau C, harga pokok ditentukan oleh faktor tradisi, saluran distribusi yang standarisasi atau faktor-faktor lain yang dijadikan pedoman bagi pedagang. Nah, itulah tadi untuk materi PKWU usaha produk kerajinan untuk pasar global mengenai perhitungan biaya produk kerajinan. Nah, di sesi berikutnya saya akan bahas tentang media promosi dan penjualan produk kerajinan. Semoga bermanfaat buat sobat-sobatku semuanya. Matur nuwun.